Jadi, wow, ini bakalan jadi petualangan yang panjang dan juga sudah pasti tidak akan mudah ya. Jadi, bagaimana cara aku menghadapi tantangannya itu? Udah jalanin aja dulu, belajar dari teman-teman juga, belajar dari dosen, banyak tanya-tanya kakak tingkat juga. Itu yang ku jalanin lagi. Lalu nomor 5. Apakah prodi-prodinya itu dirancang memberikan keterampilan yang dapat diri dan dari masing Anda? Untuk menerapkan jawabannya, ya, singkat, padat, iya. Ada. Dan itu benar. Jadi, di prodi ini bakal banyak banget. Banyak banget. Tapi, don't worry guys, jangan khawatir. Itu bakal pas 2 kok. Pasti dulu yang gini lalu bisa jadi kayak gitu loh. Tapi terus yang nah, itu belajar itu benar-benar dasar, udah semacam benar-benar ada kalau Hai, balik lagi dengan aku, Levina. Udah lama aku nggak beginian ya. Tapi hari ini topiknya apa ya? Oke, untuk topiknya aku bahas mengenai diriku deh dan aku sibuk apa sih sekarang? Oke, jadi ada banyak yang nanya nih. Yang kebanyakan nanya itu prodi apa sih? Prodi apa sih? Ceritain dong kuliahmu dong. Oke, jadi aku ceritain. Yang pertama, perkenalan diri dong. Oke, sebelumnya kenalin, namaku Krisentia Levina Arianti. Aku biasa dipanggil Vina, Levina, Pina, Lepinoy, terserah deh, senyamanmu deh, tapi jangan panggil sayang ya. Mohon maaf, aku nggak terima. Oke, aku berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Hai, wong kita galo. Ndak lemak, ndak pecuk, ndak ngirup cuko hari-hari ini. Dingin pulo ini. Aduh, dah. Lalu untuk sekarang aku adalah mahasiswi Diploma 3 Teknologi Elektromedis Universitas Sanata Dharma angkatan 2024. Ya, aku maba tahun kemarin. Lanjut. Yang kedua, program studi dan fakultas. Itu jelasin dong prodi dan fakultasnya. Oke. Memang teknologi elektromedis ya. Memang banyak yang jarang denger. Jujur aku pun juga. Sudah. Lanjut, Oke, aku jelasin sedikit. Teknologi elektromedis itu merupakan salah satu program studi di Universitas Sanata Dharma yang dalam pembelajarannya itu berfokus pada bidang teknologi alat-alat medis, dimulai dari mengenal alat-alat medis yang dipakai, menilai dan memilih untuk keperluan pengadaan alat medis, proses instalasi, pengujian, perawatan berkala, hingga troubleshooting. Itu tuh kurang lebih kayak ngebenerinnya deh, memperbaiki alat-alat medis itu. Nah, di Universitas Sanata Dharma itu sendiri, prodi teknologi elektromedis atau yang kita singkatnya itu TEM, itu di bawah Fakultas Vokasi. Itu apa sih Fakultas Vokasi itu? Oke, Fakultas Vokasi itu adalah unsur pelaksana universitas yang melaksanakan pendidikan vokasi, yang dimana itu hanya fokus dalam satu atau satu cabang dari ilmu pengetahuan. Nah, fakultas vokasi ini kurikulumnya itu tuh lebih banyak praktik dibanding teori, jadi berbeda dengan S1. Yang dimana S1 itu tuh lebih banyak teori dibanding prakteknya. Nah, kalau fakultas vokasi ini kebalikannya dari sarjana. Itu banyakkan praktek dibanding teori. Sudah. Lalu yang ketiga, ceritain dong pengalaman positif dan berharga yang dialami selama kuliah di Universitas Sanata Dharma, terutama di Fakultas Vokasi. Lalu, bagaimana itu berkontribusi pada pengembangan diri saya? Kalau untuk bagaimana pengalaman yang berpengaruh pada pengembangan diriku tuh jujur, aku bingung mau ngomong kayak gimana. Tapi yang ku alami selama aku mengikuti dinamika perkuliahan di sini itu
aku enjoy aja. Selama kuliah di sini tuh aku bisa bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah, dosen yang humble, cutting yang baik-baik, sama ramah juga. Aduh, mana ada yang bening lagi. Astaga. Lalu, kalau untuk selama kelas, aku bisa mengikutinya dengan baik. Ya, walaupun kadang di kelas aku ngangong, dosen ini ngomong apa sih, yeping mulu ini dosen. Sudahlah. Tapi asik sih, sudah. Tapi kalau untuk classmate semasa kelas itu, hmm, mereka sering bantu aku. Kalau misalnya aku lagi bingung nyelesain tugas praktek pas kelas, aku juga kadang ngebantu mereka. Kayak gitu sih, sama mirip-mirip lah kayak pengalaman orang-orang pada umumnya lah. Lalu dari situ aku tuh kayak ngerasa aku nggak jalan sendiri. Oke, ya aku nggak jalan sendirian. TMI, aku introvert kelas kakap ya guys ya. Dan aku sangat suka menyendiri. Nah, karena aku takut juga ya nanti gimana aku kuliah di sini sendirian gak aku nanti aku mau sama siapa, temenan sama siapa. Tapi untunglah bayangan-bayangan aneh-aneh aku nggak kejadian di sini. Karena ada teman-teman yang di samping aku. Karena ada teman-teman aku bisa ngejalanin sampai sekarang ini. Jadi gitu. Dah, lanjut. Nomor 4. Bagaimana pendekatan pembelajaran di FEUSD itu relevan nggak dengan kebutuhan industri saat ini? Apakah siap nggak menghadapi tantangan di dunia kerja? Kalau pendekatan pembelajaran itu aku rasa cukup relevan ya. Ini based on my experience, berdasarkan pengalamanku sendiri. Dari pembelajaran yang aku ikuti sampai sekarang itu, aku kayak lagi kunjungan industri alat-alat medis gitu loh. Mungkin kayak, soalnya gimana ya, alat-alat medis tuh pas kelas itu tuh dikenalin ini alat apa, fungsinya ini untuk apa, fungsinya ini untuk apa, kapan dipakainya, kapan pengaplikasiannya, lalu bagaimana cara makainya, cara mengoperasikannya, itu tuh bener-bener gila. Itu bener-bener kayak dijelasin gitu loh. Kayak ya begitulah, dijelasin satu-satu kayak gitu. Kayak dijelasin secara garis besarnya gitu. Memang sih kita juga nggak bisa terlalu nggak bisa terlalu bergantung pada dosen ya. Intinya begitulah. Sama itu sampai pas aku pernah semester berapa ya? 2 deh kayaknya. Itu tuh ada jam mata kuliah yang dimana pas prakteknya itu aku ngebongkar alat-alat medis itu beberapa. Itu aku bongkar, lalu tujuannya apa? Bukan aku ngerusak, bukan ya. Itu tuh kayak dilihat dalamnya itu isinya apa, gimana cara kayak komponen yang dipakai itu apa aja, lalu bagaimana cara kerja tiap komponen-komponen itu biar bisa jadi alat kayak gini, kayak gitu loh. Lalu kalau tantangannya gimana, ya memang pasti ada tantangan tersendiri sih. Gimana ya, jujur aja deh, aku dari awal ini sangat menghindari teknik tolong. Saking aku menghindarinya, entah kenapa aku bisa masuk prodi ini, aku pun bingung, jujur. Gimana ya? Ya dari itu tadi, aku notabene sangat menghindari teknik ini, ya gimana? Harus benar-benar belajar sih, benar-benar belajar banyak gitu. Apalagi kebutuhan akan teknisi elektromedis ini untuk saat ini aja masih sangat banyak diperlukan ya. Terlepas itu di rumah sakit,
atau di industri alat-alat rumah sakit itu. Jadi, wow, ini bakalan jadi petualangan yang panjang dan juga sudah pasti tidak akan mudah ya. Jadi, bagaimana cara aku menghadapi tantangannya itu? Udah jalanin aja dulu, belajar dari teman-teman juga, belajar dari dosen, banyak tanya-tanya kakak tingkat juga. Itu yang ku jalanin lagi. Yang ku lakukan, ya begitulah. Lanjut. Lalu nomor 5. Apakah prodinya itu dirancang untuk memberikan keterampilan yang dapat langsung diterapkan di dunia kerja? Bagikan contoh nyata jika ada. Untuk penerapan keterampilan, jawabannya iya. Singkat, padat, iya. Ada. Beneran, itu memberikan keterampilan. Jadi, di Prodi Temp ini bakalan banyak banget praktiknya. Banyak banget. Tapi don't worry guys, jangan khawatir. Itu gak bakalan langsung dilepas duar gitu aja kok. Pasti dinampingin dulu, dinampingin gini, lalu bisa lanjut sendiri, kayak dibantu awal-awal gitu loh. Tapi tetap sesuai prosedur ya teman-teman. Nah, itu belajarnya itu bener-bener dari yang paling dasar dulu, nggak langsung loncat ke bagian atas gitu kan, bener-bener dari belajar dari nol gitu loh. Kita belajar bareng-bareng. Saya belajar, dosen belajar, kita semua belajar. Ya begitu. Kalau contohnya gimana ya? Aku bingung mau ceritainnya gimana, soalnya banyak ya ceritanya. Satu aja dulu deh. Kan dari teman-teman udah tahu ya, alat-alat medis itu sebagian besar itu pakai listrik sebagai sumber daya utama. Nah, dari situ kita tuh kayak nggak belajar langsung alat itu apa, tapi kayak kita tuh belajar dari unsur kelistrikannya gimana, belajar istilah-istilah yang ada, kayak gitu. Kayak misalnya tegangan itu apa, resistansi atau hambatan itu apa, arus itu apa. Nah, lalu dan semacamnya lah. Intinya belajar benar-benar paling dasar dulu, enggak langsung loncat gitu loh. Lalu kita tuh diajarin juga gimana caranya kita tahu kalau alat ini tuh nggak jalan kenapa. Misalnya, apakah karena kabelnya rusak kah? Catu dayanya bermasalah kah? Apakah ada yang tidak sesuai mengenai alat itu? Dan banyak banget. Aku bisa ceritain satu-satu. Banyak banget, aku bingung. Sudah lanjut. Lalu yang keenam, gimana nih fasilitas dan dukungannya, termasuk lab dan juga dukungan dari dosen. Apakah fasilitas tersebut memenuhi kebutuhan belajar? Iya. Fasilitasnya, mantep. Mendukung? Iya. Di Fakultas Vokasi Sanata Dharma itu, termasuk Prodi Teknologi Elektromedis STEM ini, itu ada lab komputer dasar, lab menggambar teknik, lab instalasi listrik, lab alat, lab support, lab vokasi 1, 2, 3, 4. Ada warehouse, kalau misalnya teman-teman mau ngadain acara prodi, bisa pakai itu warehouse. Dan itu ada AC, proyektor, meja kursi yang lengkap, bagus. Lalu kita juga prodi teknologi elektromedis ini juga ada loh alat-alat medisnya. Memang tidak semuanya sih, tapi ada yang kayak simpel-simpel. Tapi ada lah yang kayak alat-alat yang umum dipakai, kayak infusion pump, syringe pump, suction pump, ada inkubator bayi juga, monitor pasien, oximeter, tensimeter, dan semacamnya.
Lalu kita punya lalu fakultas vokasi ini punya lapangan, tempat parkir, smoking area, ruang kelas untuk teori. Dan semisalnya nih, kalau teman-teman gak bawa laptop, tinggal minjem. Bisa. Kalau misalnya juga teman-teman gak bawa komponen untuk praktek, minjem juga. Sudah, semuanya ada di sini. Lalu untuk dukungan dari dosen, iya dong, kita didukung dong. Dosennya humble-humble juga, ya itu tadi, dosennya humble kayak nggak ngelepas kita gitu aja untuk belajar, didampingin dulu, lalu dilepas pelan-pelan, kayak gitu. Banyak yapping juga aku ya. Oke, lanjut. Lalu nomor 7. Bagaimana atmosfer akademiknya itu gimana sih? Apakah lingkungan belajarnya mendukung? Atmosfernya, lingkungannya itu sangat mendukung untuk aku belajar. Gimana ya? Nyaman banget di vokasi Sanata Dharma ini, nyaman banget guys. Lalu kalau mau dibayangin, mau digambarin kayak apa, jujur aku pun bingung mau deskripsiin kayak gimana. Saking asiknya di sini. Kelas, sudahlah. Intinya itu penggambarannya gimana tergantung individu masing-masing sih. Aku pun nggak tahu gimana cara gambarinnya, susah. Saking serunya. Lanjut. Lalu nomor 8. Bagaimana pengalamanmu dengan pengalaman dosen dan tenaga kependidikannya? Apakah mereka responsif dan membantu? Oke. Untuk pelayanan dosen dan tenaga kependidikannya di sini itu, mereka tuh bener-bener responsif banget loh, dan ngebantu aku juga selama aku kuliah di sini. Contohnya itu, aku beberapa kali suka minjem komponen nih untuk praktek. Nah, itu tuh aku bener-bener dilayani dengan baik. Saat itu ditanya mau minjem apa, kayak gitu. Intinya pinter, tapi walaupun dipinjam jangan seenaknya ya, dijaga itu komponen baik-baik ya. Dan untuk dosennya itu juga responsif dan membantu aku belajar juga. Contohnya tuh aku memang selama 2 semester ini aku memang kadang-kadang struggle ya dengan praktik aku, dengan kelas praktiknya itu. Nah, dosennya itu tuh benar-benar ngebantuin aku gimana nyari jalan keluarnya, kayak gitu. Benar-benar bantuin aku gimana cara langkah-langkah nyelesain troubleshoot dari praktek aku gitu. Mantap deh intinya. Lalu nomor 9. Bagaimana kolaborasi antara mahasiswa dan dosen? Ceritain dong pengalamannya, lalu apakah itu merasa didukung dalam proyek-proyek itu? Kalau untuk kolaborasi dan antara mahasiswa dan dosen ya, jujur aku belum ada pengalaman secara langsung. Tapi kalau aku ngeliat dari kakak tingkatku, itu tuh kolaborasinya antara mahasiswa dengan dosennya itu tuh bener-bener kerasa banget. Itu dan juga itu kalau mereka didukung tuh memang bener-bener kelihatan banget. Itu yang kulihat ya. Itu tadi aku belum ngerasainnya secara langsung ya. Lalu nomor 10. Bagaimana program studi atau fakultas berkolaborasi dengan industri atau rumah sakit? Apakah ada kesempatan magang atau kerjasama proyek? Ada. Di prodiku, teknologi elektromedis itu tuh kolaborasinya itu melalui magang. Nah, yang gimana? Jadi, setiap mahasiswa-mahasiswi elektromedis Sanata Dharma itu, mereka yang sudah menginjak semester 5, itu tuh mereka bakalan menjalani magang di rumah sakit. Nah, itu tuh kalau dilepas bener enggak juga ya. Itu pasti ada dipandu sama dosen-dosen juga, kayak gitu, kayak ngebantu sama memantau juga bagaimana progres mereka gitu. Kurang lebih begitu ya yang aku lihat dari kakak-kakak tingkatku yang sebelumnya. Lalu nomor 11. Bagaimana FEUSD membantu?
dalam mengembangkan soft skill seperti komunikasi dan kepemimpinan. Apakah aku ngerasa itu menjadi bagian penting dalam pendidikan aku? Jawabannya iya. Soft skill itu penting banget guys, bukan cuma hard skill semua doang. Nah, di sini gimana ya? Kalau menurutku ya, kalau pengembangan soft skill itu mungkin dari gimana teman-teman, dari kesempatan teman-teman bertanya ke dosen, menjawab pertanyaan dari dosen, dan juga tiap praktek itu memang kadang ada dosen yang minta teman-teman tuh presentasiin hasil praktikumnya teman-teman. Apalagi di prodi elektromedis ini sendiri, UAS-nya ini kebanyakan proyek ya. Dan itu mungkin ada beberapa dosen yang ngeminta kita itu, yang ngeminta teman-teman juga, kita dan teman-teman itu tuh mempresentasikan hasil proyek kita di depan dosen dan teman-teman gitu. Nah, mungkin aku rasa di situ sih soft skill teman-teman kayak kepemimpinan sama public speaking teman-teman itu juga berkembang gitu. Memang tiap perkembangan tiap orang tuh beda-beda ya, tapi itu bakalan kerasa sih walaupun kayak nggak banyak-banyak amat gitu. Sudah. Lalu yang terakhir, berdasarkan pengalamanku, apakah Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma adalah tempat yang ideal untuk mengembangkan keterampilan teknis dan profesional? Jadi kayak recommended gak? Kurang lebih yaitu tadi, Fakultas Vokasi USD ini recommended gak? Iya, aku sangat merekomendasikan Vokasi Sanata Dharma, teman-teman. Soalnya di sini, di Fakultas Vokasi Sanata Dharma itu, teman-teman itu nggak hanya bisa mengembangkan keterampilan teknis dan profesional, tapi teman-teman itu juga bisa ngembangin soft skill teman-teman. Yaitu tadi kayak presentasi, berdiskusi dalam kelompok, interaksi antara teman-teman dan juga dosen, serta dengan tenaga pendidikan dan kakak tingkat. Nah, memang perkembangan tiap individu itu beda-beda ya. Tapi yang pasti teman-teman itu nggak akan berjalan sendirian kok. Ada teman seangkatan, kakak-kakak tingkat, dosen, tenaga kependidikan, karyawan, dan mungkin juga alumni yang bakal nemenin perjalanan teman-teman di sini. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya kuliah di sini. Recommended banget dari aku. Kalau dari skala 1 sampai 10, 100 dari 10. Oke, segitu aja dari aku. Aku mohon maaf ya. Aku banyak yapping hari ini. Maaf banget kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tadi itu yang ku jawab dari pertanyaan teman-teman itu kurang menjawab. Aku mohon maaf banget ya. Karena ini ku jawabnya berdasarkan pengalaman aku, pure pengalaman aku sebagai mahasiswa elektromedis di Universitas Sanata Dharma ini. Oke, mungkin perjalanan teman-teman masih panjang, tapi ingat, teman-teman gak bakal berjalan sendiri. Gitu, jadi sekian dari aku, bye-bye.